Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 8, subtema 2, perubahan lingkungan. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 52 sampai dengan 59. Nah, adik-adik di pembelajaran di subtema 2 ini ada gambar. Yang pertama ada gambar A. Ini asri sekali ya adik-adik ya. Kemudian gambar B ini lagi kekeringan adik-adik, jadi tanahnya retak-retak seperti ini ya, atau sedang musim kemarau. Nah, perhatikan gambar-gambar di atas ya. Apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya adik-adik. Yang pertama, apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Nah, kita lihat gambarnya ya, pertanyaan dan jawaban sudah Karina buat di sebelah kanan. Nah, di gambar A atau gambar pertama ini menunjukkan daerah yang subur dengan cadangan air yang berlimpah, sedangkan yang B ini tanahnya gersang dan tidak ada cadangan air, ya. Kemudian yang nomor 2, dilihat gambar manakah yang lebih indah dilihat? Tentunya yang gambar A ya adik-adik ya. Lalu yang ketiga, dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi gambar B? Apa yang menyebabkannya? Kalau kita lihat di sini, yang B bisa berubah menjadi gambar yang seperti A atau menjadi lebih asri ya, hijau seperti itu. Nah, ini bisa disebabkan hilangnya cadangan air. Nah, ini yang diakibatkan tidak adanya daerah peresapan air ya. Jadi caranya adalah dengan menambah perairan ya supaya dia bisa menjadi gambar yang seperti di gambar A. Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Nah, ini dia ya. Dengan cara selalu menyediakan daerah peresapan air, salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan yang merupakan daerah resapan air utama, serta selalu menyediakan daerah-daerah tanah atau tanah resapan air di daerah pemukiman. Ya. Yang nomor 5, sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu, yaitu dengan menjaga kebersihan, menjaga kelancaran saluran air atau selokan, menanam tanaman atau pohon yang bermanfaat di daerah lingkungan rumah dan sekolah, dan bijaksana dalam menggunakan air atau hemat air. Kemudian kita lihat yang berikutnya, di sini ada bacaan tentang siklus air tanah. Silakan boleh adik-adik baca ya. Nah, sekarang kita akan menjawab bagian ini. Kamu telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram berikut ini. Nah, kita lihat adik-adik, Kak Rina akan besarkan sedikit. Yang pertama, peristiwa 1, air bergerak meninggalkan tanah ke udara, kemudian turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Kemudian air yang turun ke tanah masuk dan bergerak dalam tanah, kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Peristiwa ketiga, tumbuhan berfungsi menyerap air tanah melalui akar-akarnya, akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya, kerjakan tugas berikut bersama kelompok ya. Yang pertama, tulislah proses terjadinya air tanah. Prosesnya adalah air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah. Air yang masuk dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan. Yang nomor 2, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah, yaitu kondisi tanah dan iklim, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar, dan pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton, jadi tidak ada resapan ya. Kemudian yang nomor 3, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah, yaitu bijaksana dalam menggunakan air, menanam pohon atau penghijauan, membuat lubang resapan, dan memperluas daerah resapan air tanah. Kemudian yang berikutnya, nah ini berbeda ya Kak Rina, kasih jarak dulu.
Oke, yang berikutnya lakukan kegiatan ini ya adik-adik ya. Yang pertama, siapkan air, batu bata, bongkah-bongkahan batu, dan 2 buah wadah. Misalnya bisa juga dengan loyang. Kemudian pada satu loyang letakkan batu bata ya, pada loyang lain letakkan bongkahan batu. Tuang air ke dalam loyang setinggi 5 cm, diamkan selama lebih kurang 1 jam. Setelah 1 jam amati tinggi air pada setiap loyang. Nah, kita akan menjawab yang nomor 5. Yang nomor 5 ini. Yaitu apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Ada ya, perbedaan tingginya ada. Lalu yang nomor 6, apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? Pada loyang berisi batu bata, air berkurang. Ya, kemudian yang nomor 7, apa yang terjadi pada loyang berisi bongkahan batu? Pada loyang berisi bongkahan batu, tinggi air tetap tidak berkurang ya. Yang kedelapan, apa yang dimaksud air tanah? Nah, air tanah adalah air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Lalu yang 9, apa yang dimaksud dengan air permukaan? Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah dan tidak teresap ke dalam tanah. Lalu nomor 10, dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Dari cobaan tersebut, loyang berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah. Batu bata terbuat dari tanah liat ya, yang dapat menyerap air. Sebaliknya, yang berisi bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan karena batu tidak dapat menyerap air. Seperti misalnya di jalanan-jalanan yang sudah diaspal ya adik-adik ya. Kemudian berikutnya tulislah hasil pengamatan dan analisis kalian. Kemudian ceritakan diskusi kelompokmu pada kelompok lain. Dari cobaan tersebut, jelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Ya. Nah ini dia, pada percobaan yang telah kami lakukan, pada perbedaan tinggi permukaan air pada loyang yang berisi batu bata dan loyang berisi bongkahan batu. Pada loyang berisi batu bata, air berkurang, sedangkan pada loyang berisi bongkahan batu, tinggi air tetap. Pada loyang berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah sebab batu bata terbuat dari tanah liat yang dapat menyerap air. Pada loyang berisi bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan karena bongkahan batu tidak dapat menyerap air. Lalu yang nomor 2, yang jelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan ya. Proses terjadinya air tanah adalah air hujan yang terserap oleh tanah melalui celah atau pori-pori tanah, kemudian mengalir di bawah permukaan tanah. Sedangkan proses terjadinya air permukaan adalah air hujan yang tidak terserap oleh celah-celah atau pori-pori tanah yang mengalir di atas permukaan tanah. Kemudian berikutnya di bagian ayo renungkan hari ini saya belajar apa? Nah hari ini belajar tentang sikap gigih dan cermat, pengetahuan tentang peristiwa atau tindakan dalam bacaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Keterampilan menuliskan peristiwa atau tindakan dalam bacaan, lalu melakukan percobaan ya tadi, dan juga membuat kesimpulan dari cobaan. Nah, di bagian ini Karina bantu jawab juga karena ada tabel yang bisa diisi. Jadi, contoh kegiatan yang dilakukan keluargaku untuk menjamin ketersediaan air tanah. Yang pertama, membuat daerah resapan air atau biopori, menanam pepohonan di sekitar rumah, membersihkan sampah di sekitar rumah, kemudian tidak membuang limbah yang dapat mencemari air tanah, membuat bak penampungan air tanah, kemudian menggunakan air tanah dengan efisien, memperbanyak daerah resapan air tanah di sekitar rumah, menyirami pohon di sekitar rumah, tidak menebang pohon sembarangan, dan mematikan keran air apabila tidak digunakan. Itu dia pembelajaran kita kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.